Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Darajat dengan NIM 132222016. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang program counter. Jadi, pada program counter, di sini kita terlihat bahwa counter itu akan menyimpan nilai pada PC in ke PC out pada saat clock menjadi rising. Lihat di sini bahwa clock awalnya 0 sebelum rising, lalu setelah kita menjadi 3 di sini, dia akan naik di rising di clocknya, lalu akan berubah. Begitupun seterusnya. Jadi jarak dari perubahan ini saya buat adalah sesuai dengan clocknya yaitu 10 nanosekund. Selanjutnya adalah tugas 2. Tugas 2 ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama, input dan outputnya 32 bit dan 32 bit. Yang kedua, input outputnya 26 dan 28 bit. Nah, di depan ada simulasi fungsional. Jadi, simulasi fungsional ini tidak ada delay dan cara kerjanya hanya menggeser dari bit LSB ke bit MSB. Nah, jika sebagai contoh inputnya adalah satunya di paling kanan atau LSB, maka dia akan menggeser sejauh 2 kali ke kiri ke MSB sehingga menjadi 00100. Namun jika kasusnya atau inputnya adalah satunya di depan atau 0100, dia akan menggeser sejauh 2 kali ke kiri, maka tidak ada bit satunya lagi atau menjadi 0 semua. Kemudian simulasi timing. Simulasi timing ini umumnya terdapat delay. Nah, delaynya itu ada sebesar 7,2 nanosecond. Dan begitu seterusnya untuk input dan output yang lain. Sekarang lanjut ke penggeser bit 26 dan 24 bit. Di sini ada simulasi timing yang umumnya sama cara kerjanya. Dia akan menggeser 2 kali ke kiri. Namun yang membedakan adalah delaynya di sini. Delaynya adalah 7 nanosecond, beda 0,2 nanosecond dengan 32 bit yang lain. Hal ini disebabkan karena bit yang dipakai di sini lebih sedikit sehingga delay yang dipakai juga lebih sedikit. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang carry look ahead adder 32 bit. Jadi di sini ada C-in yaitu untuk memasukkan nilai ke carry in, lalu ada carry out dan juga ada operan satu dan operan 2, lalu ada hasilnya di sini. Jadi di sini operan satu saya buat berbagai macam hal dengan random. Untuk operan satu di sini sudah terlihat bahwa ini benar. Jadi hasilnya akan berubah sesuai dengan eh, operan yang berubah begitu. Jadi di sini sudah benar yaitu 2765 bla 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 bla. Nanti hasilnya akan sesuai dengan ini 314. Lalu juga di sini akan nilai juga sama, hasilnya benar. Namun terdapat suatu kemungkinan salah yaitu jika nilai terlalu besar seperti ini dan ini akan menghasilkan kurang dari itu harusnya kisaran 70 depannya harusnya 7, namun sih jadi 29 karena terlalu besar sehingga nanti sini ada carry out. Jadi kalau carry out berarti ada kelebihan dari hasilnya. Jadi sehingga hasil tidak akan benar begitu. Selanjutnya ada tugas 4 tentang send extender. Secara singkat, cara kerja dari send extender adalah ketika MSB bernilai 0, maka output akan diisi dengan 16 bit nilai 0 di depan input. Dan ketika MSB bernilai 1, maka output akan diisi dengan 16 bit nilai 1 di depan input. Hal ini ditandai sebagai perluasan bilangan positif atau negatif. Masuk pada simulasi fungsional. Di simulasi fungsional, output akan selalu mengikuti input. Sebagai contoh, ketika inputnya 001, maka outputnya juga 001. Ketika inputnya 002, maka outputnya juga 002. Kemudian masuk kepada simulasi timing, umumnya sama seperti pada tugas sebelumnya. Simulasi timing terdapat delay. Nah, delay yang dihasilkan pada tugas ini adalah 6,8 nanosecond untuk input pertama, 7 nanosecond untuk input yang kedua, dan 6,8 nanosecond untuk input yang ketiga. Jadi rata-rata untuk delay pada tugas ini adalah 6,8 nanosecond. Selanjutnya adalah simulasi mode fungsional untuk arithmetic logic unit. Jadi di sini mirip seperti sebelumnya yaitu Carlock adder, namun di sini terlihat bahwa ada operation select. Jadi operation select ini untuk 00 adalah jumlahan dan 01 untuk pengurangan. Nah, terlihat di sini bahwa saya sudah menyiapkan beberapa penjumlahan dan operannya. Jadi untuk pertama operan satu penjumlahan yaitu adalah 9, lalu 3 dikurang 6,
yaitu saat operational 1 itu pengurangan, jadi min 3 di sini hasilnya. Lalu ada 20, lalu pengurangan 10 dan 10 di sini adalah 0. Lalu ada 23 dikurang 6 menjadi 17 gitu. Jadi fungsional sih sudah benar. Jadi pada selanjutnya beginilah pada simulasi timing, terlihat bahwa di sini nilai harusnya berubah pada 10 nanosekon, namun baru berubah di transisi band yaitu di 20, jadi terdapat delay sebanyak 20 nanosekon. Dan juga terlihat di sini kalau kita zoom in, nilainya tuh juga sesuai dengan yang pada fungsional sebelumnya juga ada 9, min 3, 20, dan akan seterusnya. Namun terlihat di sini bahwa ada band transisi, jadi seperti Keril kayak sebelumnya, perlu waktu untuk perubahan dari nilai A ke B. Jadi perlu dipikirkan lagi berapa lama waktu perubahannya sehingga waktunya akan lebih terlihat gitu. Cukup dari saya, terima kasih. Terakhir adalah tugas 6 yaitu tentang control unit. Jadi control unit ini cara kerjanya adalah untuk menentukan nilai sinyal yang dikeluarkan oleh tiap instruksi karena tiap instruksi membutuhkan penanganan dan aliran data yang berbeda-beda. Pembahasan kali ini hanya berfokus pada instruksi add yang memiliki opcode 000 dan function 1000. Jika dibandingkan antara tabel di modul dengan hasil simulasi fungsional, hasil yang didapatkan sudah benar karena dapat terlihat di sini bahwa signal ALU kontrol itu adalah 00, sinyal ALU source itu 00, sinyal BNA itu 0, sinyal branch itu 0, sinyal jam itu 0, sinyal membrane-nya 0, sinyal mem to rec-nya 0, sinyal membrane-nya 0, sinyal rec dash-nya itu 0, 1, dan sinyal rec wide itu 1. Kemudian untuk simulasi timing, itu terdapat delay di setiap sinyal itu mengeluarkan outputnya. Nah, delay yang dihasilkan biasanya adalah 5 nanosecond untuk setiap sinyal yang dikeluarkan oleh control unit. Mungkin segitu saja penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.